Terus berbohong dan kenapa engkau terus mengelak? Ya kenapa kau tak jujur padaku? Mbak, lagu kayak gitu mah jelek, Mbak. Masa sih? Ya itu mah terlalu cengeng, terlalu mendayu-dayu. Mau jadi apa generasi muda denger lagu kayak begitu? Terus yang bagus kayak gimana, Mas? Gini, Mbak. Mbak, nunggu di depan aja. Nanti saya kesana. Udah. Ilah, zaman sekarang masih dengerin kayak begituan. Butuh kreatif sekarang lagunya, yang keras-keras. Emang musiknya kayak gimana, Mas? Mas. Mas, nunggu di depan aja. Nanti saya kesana. Ya. Mas, CD-nya mana? Iya, musik kayak gimana sih yang bikin generasi muda semangat? Tenang dulu. Jangan di sini, mendingan geser sedikit. Sini. Ini Mbak, CD-nya. Dangdut asli, ngilangin kepala pusing, ada pop, koplo, maaf, jazz, rock. Pilih, tuh. Ya, bilang aja kalau mau jualan CD, Mas. Pasti bayangan kan? Sembarangan, ini asli Mbak. Sayang aja saya tuh nggak punya duit bikin toko. Nggak percaya, mending gue beli dalam, udah asli CD-nya. Jangan gitu dong ngomongnya Mbak. Mbak nolongin orang kecil sama aja nolongin fakir miskin. Gak ngerti juga lo ya, udah dibilangin berkali-kali. Jangan rebut pelanggan gue. Ya Mas, apa salahnya sih bantuin gua? Kalau gua berbuat jahat bagaimana? Terus masuk koran? Lu mending pergi dari sini sekarang, atau lu gue teriakin maling, biar masuk koran lu sekalian. Iya. Gua cabut. Tapi lu jangan nyariin gua ya kalau gua udah ngetop. Kenapa engkau terus berbohong dan kenapa engkau terus mengelak? Halo. Kenalin, nama saya Benjo. Benjo alias Benjo, model iklan paling terkenal sejagat Indonesia Raya. Nih, lihat nih iklan saya nih. Ini 1 tahun lalu. Aku lagi iklan sampo. Cakepan ini ya? Beda, ini zamannya masih adem-ademan. Sekarang panas-panasan tuh, lihat tuh. Nih, yang ini iklan semir sepatu kulit, khusus kulit lebah. Bisa ya? Bisa gila. Tenang, ntar TTD, dikasih TTD. Kenapa? Jangan canggung sama aku. Kenapa? Hah? Nggak enak badan. Oh, malu. Dilarang jual di sini. Pak, tenang Pak. Saya nggak jualan. Nih, lihat nih. Mirip nggak? Tuh, dari samping, profil, lihat profil. Mirip ya? Mirip. Saya tidak peduli, yang jelas kamu keluar sekarang. Ini, kenapa sih? Keluar! Sama kau pun tahu aku lagi berbohong. Aku sama sepertimu. Semua ini. Hai. Kok jalan kaki sih? Kasian loh. Kakinya yang mulus itu ntar kebakar. Mendingan ikut aku aja. Yuk. Aduh, nggak bagus nih progres bisnis gua. Kalah sama toko-toko besar. Gua harus cari terobosan baru supaya jadi bos besar. Beli, 1 beli.
Badas. Cepetan, Bli. Tapi gimana caranya ya? Kenapa nggak minta bantuan aja sama Benja sama Tony? Mau dengar-dengar kan mereka udah sukses. Cepetan, Bli. Oke. Gue setuju ketemu. Tempatnya lo SMS aja ya. Soalnya sekarang gue lagi ada meeting mendadak. Ya. Lain kali kalau lagi nyetir jangan sambil telepon. Bahaya tau. Mamen, Gali. Waduh, tumben loh. Ketemuan. Oke. Sip. Oke, bye-bye. Tuh. Nih, agen gue baru nelpon. Minta cepet kelar. Ini hari juga mesti di store nih foto. Nih Mas Benjo, udah jadi nih. Aduh, kesel banget tau gak gue. Ternyata yang namanya Rian itu yang gue deketin bukan orang kaya. Dia cuma mau bantu di rumah orang kaya lebih tepatnya. Oh my god. Nafsu, jadi orang nafsu sih. Iya mau gimana lagi? Lo tuh jangan sedih ya, Sil. Lo ngebayang gak sih? Gue tuh kurang keluar modal apa coba buat si Andi? Iya dong, high expectation. Gue pikir adalah bos real estate. Tau-taunya mandor bangunan. Temenannya sama semen. Kok kita senasib semua sih? Itu gimana tuh? Siapa nama pacar lo? Rido? Siapalah itu namanya? Gue gak ngerti. Yang penyanyi terkenal itu yang lo deketin. Tapi ngomong-ngomong dangdut ya, lo tahu apa yang namanya Robby itu, kenalan gue itu? Yang katanya doi vokalis, Bo. Ternyata peniup suling. Side rock. Malah bagus dong, jadi setiap pagi lo dinyanyiin pakai sulingnya. Cocok. Jadi kita gimana ini? Yang pasti sih kita harus bisa ngedapetin yang lebih oke daripada yang kemarin-kemarin sih. Aduh, udah deh ya. Mau Ina ini yang terpenting tuh buat kita sekarang ini adalah bisa Tony. Ya ilah, Ton. Udah jadi pengusaha. Masih aja mobilnya butut. Lu berdua kayak gak kenal gua aja sih. Gue itu dari SMA gak pernah pamer. Itu artinya gua itu rendah hati. Sop. Tapi bener dia bilang. Masa lo selaku pengusaha sukses mobil butut, mobil sama muka sama, mana ada? Muka lo tuh yang butut. Muka lo butut. Ya, butut juga. Woi, lo sendiri katanya lo punya band yang udah recording. Mana buktinya? Mana? Oh, tenang. Ada nih, ada. Gak usah marah-marah kayak begitu, dong. Nih. Lo pegang dah nih. Oh, ya nggak? Gimana? Ulat daun, band apaan nih? Sekalian aja keong sumur. Susah deh punya teman yang nggak ngerti musik ya. Daripada zaman sekarang, lagunya apa? Aduh, Melayu. Kayak tempe. Loh, tapi itu yang laku, men. Udah. Daripada ngebahas soal tempe, nanti manjangnya ke tahu. Mendingan lo lihat nih yang satu ini nih. Gue nggak usah banyak omong. Lo lihat. Muka siapa nih? Muka siapa? Perhatiin tuh, lo plototin. Muka siapa? Ini lo, Jo. Ya, pakai nanya. Siapa lagi? Lihat dong posenya, sama nggak nih? Aduh.
kayaknya ada yang beda. Gue kan? Kayak foto editan ya? Iya, iya. Foto editan nih. Sirik tanda tak mampu. Udah deh. Udah seneng, lo keren. Gue seneng banget. Lo berdua tahu nggak kenapa suruh datang ke sini? Kenapa sih? Cerita dong. Ada apa? Gua mau lo berdua jadi merger. Merger rekaman maksud lo? Mudah-mudahan band Ulat Daun ini makin sukses. Gimana? Lo berdua nggak usah mikir-mikir lagi. Kayak lo, Ton. Lu kan udah ada modal. Nah, untuk modal segini ya nggak usah terlalu dipikirin dah. Nggak jadi masalah buat lo. Sedangkan lo, Ben, lo udah terlalu banyak jaringan. Jadi gampang. Gimana? Ikutan dong. Gue sih seperti biasa. Gue backup. Mantap. Lo, Ton. Apaan? Gimana, Ton? Lo ikut? Ya udah gue ikut juga deh. Kasian gue sama temen. Oke, mantap. Thank you, bro. Sukses. Lo percaya sama si Gali, Ton? Ya percaya enggak. Bukannya apa-apa. Cuman kan tuh anak emang dari zaman SMA terkenal ngomongnya gede. Yoi coy. Apalagi ini masalah duit. Gue itu nggak bisa sembarangan ngasih modal ke orang. Apalagi kalau prospeknya nggak jelas. Apalagi gue. Mana mau gue ngenalin si Gali ke relasi-relasi gue. Yang ada kalau dia gimana-gimana, kredibilitas gue taruhannya. Ya pastinya. Gue paling nggak mau sembarangan gue ngambil langkah gue, apalagi dalam bisnis. Banyak orang ketipu sama teman sendiri, bro. Yoi. Lo pasti sebelum sukses ngalamin hal itu dulu dong. Ya pastinya. Nah iya. Sama lo. Umpan nih cowok. Kayak begini nih mesti gue dapetin nih orang. Ojek? Bukan, Mbak, sorry. Oh, ya pasti bercanda kali, masa gitu aja. Ojek sih nggak mungkin lah, motor sekeren ini masa ojek. Humoris juga ya. Ya sedikit. Kalau misalkan saya mau naik ojek kapan aja bisa dong ya kira-kira ya? Aduh, nggak sekarang tapi kan? Nggak sekarang juga, nggak sekarang. Jangan sekarang juga, soalnya saya terlalu sibuk ke... Ya, tapi anytime. Oh, anytime ya kayak nama biskuit. Oh, bukan. 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 Ya? Oh iya. Kebetulan saya tuh lagi nungguin teman. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sewaktu-waktu gitu ya, saya kepingin pakai ojek mas, kira-kira bisa hubungin kemana gitu? Oh, bisa ke Bisa, ya? nomor ini aja 081 02 03 04. Sabar, santai aja, santai. Hurufnya nggak pergi kok. Oh iya, oke. Hurufnya nggak kemana-mana, pelan-pelan aja. 081 Iya. 02 03 04 50. Oke. Oke. Iya. Oke, aku save namanya siapa? Gali. Oh, Gali Tari. Oke. Oh ya, bye. Oke. Bye. Right. Bye. Gak sia-sia cuma duduk di motor begini udah dapet cewek. Au. Ngapain lo?
Enggak mas, cuma jagain aja, jagain parkir. Oh, jadi jagoan lu sini? Enggak. Sana lu. Udah cantik-cantik begini, ternyata di dalam orangnya nggak oke-oke. Belum. Jelas yuk. Kenapa sih lo? Dari tadi selalu ngomongnya nggak jelas, nggak jelas. Maksudnya apa sih? Loh, iya dong. Semua itu harus jelas. Kalau misalnya nggak jelas, kita mana bisa ngerti hal itu jelas atau nggak? Jelas nggak? Sekali lagi ngomong jelas atau nggak jelas, gue bikin muka lo jadi nggak jelas. Mau? Aduh ya jangan dong. Ya udah, kan kadang genting kayak gini masih kayak gitu banyak nanya. Sekarang ngerti nggak? Ngerti kok ngerti. Bener ngerti? Iya. Masa odong-odong juga lagi. Tari. Oh, Tari Jaipong barusan. Iya dong, kok mukanya kayak pada kayak kutang nenek gini sih kelipet. Aduh, pasti belum dapat buruan ya. Ya kan. Ya. Dari mana aja sih? Aduh, tadi aku telah berkeliling-keliling cari buruan dengan caraku sendiri. Coba kalau misalkan gue ngikutin lo, curiga apa tuh gue? Gak dapat laki kan? Tapi dapat kan? Menurut lo? Wah, hebat. Dengan muka gue yang bersinar-sinar apalah-apalah ini, apa tuh namanya? Lo dapat? Bikers seada-adanya, sesuai dengan kemauan gue. Gimoks tuh. Dari dulu sampai sekarang bikers terus. Nek, ini bikers bukan sembarang bikers motornya aja beda. Racing. Kalau ngebut tuh ya, curiga apa tuh temennya? Terbang pastinya. Gimoks tuh. Wah, hebat. Standar. Oke, sekarang nasib kita gimana nih? Jangan sedih sayang ya. Kalau cuma masalah laki sama mani, serahkan pada tante, pada mami. Tadi kan udah kenalan tuh sama cowok tadi kan. Dia tuh kaya, motornya aja oke. Curiga kaya dong teman-temannya, ya kan? Nanti ketinggal telepon Desa, minta kenalin buat yeay berdua. Gimana? Boleh juga ya sayang. Iya kan? Tapi jangan lama-lama, keuangan mulai menipis nih kayaknya. Tenang, Eka juga tinggal dikit duitnya. Ayo cabut. Wah, gila, keren. Gua nggak sangka. Dulu meler, ingusan, sekarang sukses. Punya toko CD nih, gede lagi. Keren. Rahasianya apaan, bro? Tahu dong. Ya, lo tau sendiri kan kalau gue tuh orangnya oke banget kan ya. Tapi anyway, by the way, Baswe, ini so hot, man. Gue nggak biasaan gue dari dulu kan nggak kuat panas, alergi. Dalam yuk, AC kan? Ya. Bukan apa-apa nih. Karyawan gue lagi stok oknam, ya kan? Nah, daripada lo ganggu kan bahaya. Yang mendingan lo sini aja. Wah. Tapi panas, bro. Gue tambah gosong dong. Gimana ya? Ya nungguin Tony aja sebentar lagi. Pokoknya gue janjiannya jam segini nih. Paling ntar lagi juga datang. Coy. Itu anak dari dulu kebiasaannya terlambat. Ya tungguin aja, hitung sampai 5. Pasti juga datang nih. Nih, hitung aja nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kan Pas. Lih, buruan dong. Gue nggak punya waktu banyak nih. Lo tau nggak, gara-gara gue ngebelain lo, gue harus ngebatalin meeting, tau nggak? Ya, udah deh, langsung aja. Lo berdua kan udah datang. Nah, lo udah lihat nih toko gue, ya kan? Gede kan? Nah, untuk meningkatkan persaingan dunia rekaman, gua tuh pengen buka cabang baru. Tentunya sama band baru gua. Ulat daun. Iya, ulat daun. Udah itu aja. Yang penting itu, gua mau ngembangin. Sob. Ini bawaan lu, Sob. Manner, ajarin manner. Ini orang berani banget sih. Ini karyawan lo nih. Gue jadi nafsu. Woi. Karyawan dulu nih. Tenang. Namanya juga karyawan biasa. Mereka itu selalu bikin hiburan buat gua. Gila lu ya. Udah dibilangin jangan dagang di sini. Sekarang pakai bawa-bawa temen. Dagang. Siapa yang dagang? Boleh kalau lu mau main-main. Bos, ajar ya, Bos.
Lari. Cabut. Lo udah bohongin kita, Lin. Katanya toko kaset itu punya lo. Tau-taunya punya orang lain. Bokis lo. Tahu lo. Bisa-bisan teman sendiri masih lo bohongin. Asal lo tahu ya, ini gue bela-belain ngebatalin pemotretan iklan gua nih untuk ketemu lo. Mana iklan mahal lagi, produk golf. Lo sebenarnya kerja apa sih, Lin? Apaan kerja lo? Udah jujur aja sama kita. Kalau lo memang gagal dalam karir lo, kali kan gua atau Tony bisa bantu lo. Gua jualan CD. Masa sih? Bohong lo. Lu mau lihat? Tukang kaset. Ya, aduh. Lo belanjaan berjalan, hah? Toko perabot. Iya, maksud gua gini, Ton. Gue tuh pengen buka toko. Ya lu sama Benjo kan udah sukses, tinggal gua. Ya apa salahnya sih lo bantuin temen? Ya sebenarnya nggak salah sih. Cuman caranya jangan begitu dong. Halo bos. Iya bos. Saya segera ke sana. Baik bos. Lama amat. Maaf bos, tadi bannya bocor. Halo. Ayo, masuk. Siapa mereka? Gue lupa nurunin mereka lagi. Berani-beraninya kamu masukin orang lain ke dalam mobil saya? Hah? Turunin mereka dan sekarang kembalikan kunci mobilnya. Tapi bos, Kunci? Kamu saya pecat. turun. Gara-gara lo berdua gue dipecat tau nggak? Turun nggak? Turun sih. Ton, jadi lo cuman supir. Lah, bilangnya pengusaha gede, kaya. Ini, gue punya kata-kata buat lo. Siang-siang makan pepaya, hampir aja gue percaya. Si Amin anaknya cupu, hampir aja gue ketipu. Gue nggak denger. Nah, Ton, aduh, habis lah harapan gue. Tadinya gue tuh mengandalkan lo buat jadi pemodal gue, Ton. Modal apaan? Modal dengkul. Makan tuh modal. Tapi gue salut. Lo berdua jago nipu. Berarti apaan? Ya, cuman lo lah harapan gue lah, Jo. Apa-apaan? Lo apa-apaan? Apa-apaan balik badan lo? Kenapa jadi gue harapan lo? Hah? Kan punya duit. Lo lah mau jadi pemodal gue, ya kan? Iya benar. Kenapa gue jadi investornya? Apa urusannya sama gue? Ya, tergantung lo aja kalau lo mau ngasih modal apa enggak. Ya nggak soal. Bener. Gini, friend ya, mamen, dengerin. Gue bukannya gak punya duit, ya. Gue mau bantu lo, tapi sekarang duit gue lagi jadi barang.
tanah, properti, lahan. Tuh, duit kantong habis, coy. Wah, dicari kemana-mana, nggak taunya nongkrong di sini nih. Besok. Lagi kan lu? Besok. Ini fans gue, fans. Ini pesanannya udah jadi. Semua foto sekarang. saya masukin ke sini. Termasuk yang jadi bintang iklan truk sampah itu, Mas. Beli ini kerja di majalah? Nggak, Mas. Saya ini cuma operator rental komputer, Mas. Nah, Mas Benjo ini hobinya suka gantiin cover majalah dengan fotonya sendiri, Mas. Jen, gimana, bisa nggak? Lo gimana? Sama sekali nggak bisa ditelepon. Tadi ada sih yang gue telepon bisa, terus tiba-tiba cewek yang angkat. Stres kan gue, aduh pusing ah. Habis lu batu lo tau nggak? Kan gue udah bilang mendingan kita telepon bikers, udah paling bener. Gimana? Hah? Udah ditelepon? Belum dong, masa udah? Aduh, Tarik lo tuh gimana sih? Masa perlu gue ajarin juga? Kan enggak. Ini sekarang lo telepon deh ya, biar jelas tuh cowok maunya kayak gimana. Ntar lo doi lo. Yang smart dong. Ah, susah banget sih. Ternyata kita bertiga ini belum berhasil dan belum menghasilkan apa-apa. Kita itu udah ngebohongin diri kita sendiri, tau nggak? Bener lo, Ton. Dan bener-bener aja lo. Lo juga ngelamun aja lo, udah habis ngelamunnya. Ya gimana nih kehidupan kita? Maksudnya? Aduh, capek ngomong sama lo ya. Emang lo nggak capek? Kehidupan lo begini terus. Tiap hari lo keliling-keliling jualan kaset, jualan CD. Penghasilan lo berapa? Penghasilan? Gue mau ogah. Ya bener juga sih lo, Jo. Bener lo, Jo. Mau bener mulu. Tapi setiap usaha itu kan butuh modal. Nah, sekarang pertanyaannya, modal kita itu dari mana? Ya itu dia gunanya kita bertiga di sini, kita pikirin bareng. Gua pikir lo udah punya solusinya, sama aja dong. Sini lo berdua, sini. Ini rahasia nih. Biar nggak kedengeran orang, rahasia. Supaya kita mendapatkan modal, gimana kalau kita jual mobil gue? Paling berapa mobil butut lo itu? 500.000 udah bagus. Enak aja lo. Itu mobil wasiat. Wah, ngina aja lo. Halo? Tari? Dari mana? Dih, kan lo yang nelfon, apa nanya gue? Tari piring kali. Tari piring. Halo? Tunggu. Ya, ingat. Aduh, sorry ya. Sorry. Kenapa? Nanti malam bisa sih, tapi kenapa tuh? Buat teman-teman. Aduh, ya bisa sih. Ya bisa. Tapi. Cewek. Ya, pokoknya tenang aja. Yang di sana. Kita dapat tumpah. Gimana? Lu yakin bakal berhasil nih? Aduh, lu kebanyakan nanya kayak tamu. Cowok kalau udah bawa moge nih, motor gede, ya kan? Udah selesai deh hidup lo, calon-calon orang kaya. Ini pasti kita bakal ntar jadi menteri perekonomian juga. Gimoks tuh. Hah? Jelas sih kalau itu. Hebat tuh, pintar. Gimana kalau lo berdua ikut gue? Hah? Dia bawa temennya. Temennya sepasang. Hah, kan? Orang kaya deh kita bertiga. Tinggal longkang kaki habis itu. Gimoks tuh, Nek? Gimana, mau ikut? Hah?
Gue ikut lo deh. Stutch. Ya udah gue juga deh. Stutch berangkat. Waduh, keren ya. Ini dia baru bisa ngeget cewek. Wait. Nih, look, lihat gua. Ini yang namanya keren. Ya jelas lah lu lebih keren. Lu kan foto monyet. Sirik. Li, lu yakin dengan cara kita kayak gini kita bisa dapetin modal usaha? Ya yakin lah, yang namanya sukses itu dibutuhkan usaha dengan sedikit rasa Nekat. Gua setuju tuh. Pokoknya susah senang kita bareng-bareng. One for all for one. Mama, ini mana sih lo janjian jam berapa sih? Ntar lagi katanya, lagi on the way. Tadi ngomongnya begitu. Sabar dah. Lama ya. Halo. Hai. Agak bingung, turunnya gimana? Begini aja deh. hati-hati loh, Enggak apa-apa. Sendiri aja dah. Enggak. Enggak ya. Kebetulan teman-teman gue tuh lagi ada di parkiran. Oh, iya. Oh gitu, full ya parkirnya. Tuh dia. Nah, ini temen gua. Nah, ini dia. Kenalin, ini namanya Benjo. Dia ini foto model dan plus bintang iklan. Oh iya. Halo. Benjo. Iya. Oh, iya. Halo, Jana. Ini temen ya? Oh, iya. Tari. Oh ya, ayo. Dan ini namanya Tony. Dia itu pengusaha berbakat dan kemarin baru mendapatkan penghargaan dari majalah Santet. Santet. Aduh, gimana caranya ya? Biar ngeyakinin dia kalau gue model iklan. Nah, pas banget. Mas. Ada apa, Mas? Situ mau duit 25.000 ya? Mau. Oh, caranya begini. Ntar kalau saya udah duduk, beberapa menit kemudian, situ datang. Minta tanda tangan, bilang penggemar saya. Gampang kan? Apa, Mas? Gitu aja. Gitu aja. Nama saya Benjo. Benjo. Sekali lagi. Benjo. Oke. Nih, Mas, katanya 25.000. potong pajak 20% PPN. Oke, Mas. Mau lo tangkap ke Jayus? Kasih, Mas. Sip, Benjo. Aku cinta padamu, ku tak jujur juga cinta semuanya, ku nikmati. Maaf ya, aku lama. Gak apa-apa kok. Ngomong-ngomong, katanya kamu model ya? Model apa aja? Hah? Iya, aku model iklan. Oh gitu, iklan apa? Kalau tadi pas jam 2 siang itu baru keluar iklan terbaru aku, iklan permen. Oh gitu, jam 2 tadi kayak aku ngeliat gak ada ya? Oh, salah station. Ada iklan yang aku naik Ferrari, iklan permen asem. Oh ya. Mas Benjo. Kenapa? Ada apa? Mas, saya penggemar Mas. Bisa minta tanda tangan nggak? Oh, TTD, tanda tangan. Boleh. Oke. Selain TTD apa lagi? Mumpung sayanya masih ada di sini. Hah? Ya, Apa? ini aja, Mas. Ya udah, awas mimpi lo, ya. Ya udah, Mas. oke. Kasih, Mas. Mas, lalu baliknya. Jadi biar kayak KTP bolak-balik. Tanda tangan. Jadi kamu ngelola bisnis apa aja? Banyak banget. Multi bisnis ya? Iya benar, multi bisnis. Oh ya ampun, kamu pasti go internasional ya? Oh pastinya. Kamu sendiri kegiatannya apa aja, Pak?
Aku cuma ngelola 2 perusahaan orang tuaku aja. Wow, bergerak di bidang apa? Laundry kilauan. Wow, dahsyat banget ya. Lagi booming. Ternyata ganteng aslinya. Jadi ceritanya kapan nih mau bawa aku keliling-keliling Indonesia pakai gede motor? Waduh, kebetulan ya mau nganterin sih. Ya kebetulan itu perusahaan recording gua tuh lagi ngeluarin album baru. Wow. Nah, jadi sibuk lah tiap hari. Oh iya. Memang kelihatan mukanya muka-muka jadwal ya, sibuk gitu ya, file gitu sama rupiah ya. Iya. Mungkin boleh silakan sambil makan dulu. Ya. Ini kan bukan lalapan. Bukan apa. Gue ketemu cowok yang selama ini gue cari-cari Tari. Sumpah ya, ternyata tuh cowok bener model terkenal loh. Soalnya tadi pas gue lagi makan, pelayanan ngenalin dia gitu. Dan gue bakal rela ngelakuin apa aja demi dia. Sumpah gue rela. Aduh, jangan senang dulu manis ya. Lu tahu tadi siapa yang kenalan nama gue? Siapa? Itu Gali Doi yang punya rekaman bosnya Doi. Kata Doi bakal ngorbitin beberapa band tahun ini. Curiga gue jadi artis nggak tuh? Temen lo baik-baik sama gue? Hah? Ini maksudnya? Sus, jangan sedih nih ya. Cowok yang tadi gue kenalan itu adalah cowok yang memiliki banyak sekali perusahaan. Lumayan kalau cuma 4 atau 5 lah gitu gue yang ngelola. Gimana coba? Akhirnya ya, perjuangan kita selama ini membuahkan hasil yang manis gitu. Buklak curiga kita calon orang kaya nggak tuh bertiga? Ini apa tuh? Hah? Gue sih cuma nggak sabar aja mau jadi ibu komisaris dari beberapa perusahaan. Oh indahnya. Gini, kita kan baru kenal mereka dan masih banyak banget kemungkinan bakal terjadi. Kita nggak tahu kan, makanya jangan berpuas diri, oke? Udah paling gampang adalah gimana caranya supaya mereka itu tetap nempel sama kita. Gitu aja, nggak usah susah. Agak ketinggian bahasa lo ya, Bo. Ini kan udah agak malam ya, otak gue udah agak nggak berfungsi. Mendingan kalau kita lanjutin di mimpi aja gimana? Hah? Tidur ya ah. Ngantuk. Dah, Nek. Dah. Gue nggak harus kerja rodi tiap malam. Hah? Tiap hari deh, bukan tiap malam. Ya udah sana lagi. Gue juga mempunyai model kesayangan gue. Weh, juragan baru bangun. Lo berdua kan udah lihat usaha kita semalaman. Iya bener. Lo tau nggak? Jana bilang sama gue kalau bokapnya itu punya banyak perusahaan. Terus hartanya itu nggak habis 40 turunan. Gila nggak? Nah si Sila, dia ngomong gini. Aku mengelola beberapa majalah di Jakarta ini. Nah lo bayangin nggak tuh? Muka gue bakalan nongol di setiap edisi majalahnya dia. Ya. Itu artinya kita itu harus lebih keras lagi. Ya. Si Tari taunya gue itu pencinta motor gede. Masa kalau ketemu dia gue naik ojek kagak lucu kan? Yoi coy. Masa pengusaha pakai mobil butut? Iya. Masa gue model terkenal nebeng. Jadi kita itu harus lebih meyakinkan dalam penyamaran, ya nggak? Nah, gue punya ide nih. Gue punya tabungan dikit, bisa dipakai buat nyewa mobil sama beli baju. Ya kalau gue, harta gue yang paling meyakinkan ya mobil butut itu. Gua apa ya? Jo, itu apaan celana lu, Jo? Hah? Ada pulaunya. Apa
Baru ketemu sekali udah cerita. Pelan apa galak? Tar, amat sih. Kenapa sih lo baru bangunin gue? Tadi gue udah bangunin lo, Cumi. Masalahnya gue ngantuk lagi, gue tidur. Aduh, udah deh, jangan berantem aja deh dua-duaan. Heran deh. Ini kalau kita telat, kita bakal abis dimarahin sama Bos Daniel. Itu dia. Ampun. Tari Jana itu sumpah. Bos Daniel, coba lihat itu. Hah? Udah. Gue ada ide. Yuk. Cus. Aduh, Bos Daniel, aduh. Sela, Jana, sini. Ada apaan sih, Pak? Ngeliat apa nih pingsan si Tari? Iya, saya lihat. Tapi kenapa kalian terlambat? Aduh si Bapak, ya karena Tari ini lagi pingsan. Kok pakai nanya sih, Pak? Iya, saya lihat. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan dong. Yah, Pak, siapa yang pakai alasan sih? Bapak kan lihat sendiri, ini orang pingsan. Siapa coba yang mau nolongin selain kita berdua temennya? Oke. Karena kalian berdua suka menolong orang, jadi saya akan mempromosikan buat kenaikan gaji kalian berdua. Hah? Gimana? Naik gaji! Mama makasih, baik banget nih gaji tahu. Tari. Yang seperti ini udah sering saya lihat. Saya nggak bisa ditipu lagi. Nggak bisa. Kalian bertiga, saya skor. Bapak, main skor aja. Jangan sekarang, Pak. Mendingan duit dulu, mani gajian dulu. Ntar baru setelah Bapak mau skor kita kapan aja ya. Iya Pak. Mendingan kita bertiga nih gajian dulu, baru Bapak skor. Gimana? Setuju? Iya, setuju dong. Keputusan saya nggak bisa diganggu-gugat. Oke? Mas Dani kami. Skor gitu. Pak. Ini dia nih tempatnya. Bener nih, punya Daniel. Yoi. Nih, contoh orang yang hidupnya lurus. Gila, hidup lurus tuh bisa kayak begini. Lebih banyak orang yang hidupnya bengkok bisa kayak juga. Kayak korupsi, duitnya cuma numpang lewat doang. Korupsi dibawa-bawa. Tony, Ton. Daniel. Aduh, maaf ya. Udah lama nunggunya tadi. Nggak apa-apa. Tadi aku udah meeting sebentar. Maaf ya. Lo masih inget nggak sama nih anak berdua? Hah? Kamu kan... Tony. Bukan. Tejo, betul, Tejo. Tejo, Wasaijo, Benjo. Iya, Benjo maksudnya. Nah, kalau yang ini lo pasti inget dong. Kamu, stop. Jangan dikasih tahu. Aku mikir dulu ya. Siapa yang mau ngasih tahu? Ih, dia bener. Kamu garlic kan? Iya, garlic. Bawang kali. Gali. Oh, iya, gali. Aku ingat sekarang. Teman-teman, ngobrolnya di sana aja yuk. Nggak enak di sini. Bener tuh. Yuk. Bete banget sama tuh bos. Kalau dia bukan bos kita udah selesai tuh umurnya hari ini. Ya lagian aneh banget sih. Kan kita cuma terlambat 60 menit ya. Gimana coba kalau kita terlambat sejam, ya kan? Aduh Jana, 60 menit itu 1 jam. Jangan on deh. Tapi kan dia bilangnya pakai menit, bukan jam. Terserah deh ya. Kayak setelah dipikir-pikir, kita harus ngasih pelajaran buat si bos deh. Iya.
Setuju kan? Nek, tapi kalau misalkan kita dipecat gimana? Hah? Ya udahlah, ngapain sih dipikirin? Sebentar lagi kita bakal ngedapetin cowok-cowok tajir. Jadi nggak usah susah deh. Setuju bener. Ih, otaknya encer kayak susu. Tapi caranya gimana? Aduh Jana, susah ya kalau otak tuh kepisah sama mulut agak ketinggian. Tenang, biar semuanya gue yang mikirin. Yang terpenting sekarang gimana caranya supaya kita bisa balas dendam ke si bos, ya kan? Biar dia sadar kalau kita itu nggak bisa disepelein dan dia tahu kalau kita aset buat dia. Setuju? Setuju. Mainkan cantik. Pikirkan baik-baik. Kita cuma 40 menit. Aduh, kenapa sih? Wah, sukses aja nih anak. Keren. Nil, kita bertiga ini senang banget bisa ketemu sama lo, ya nggak? Iya. Kebetulan juga, Ton, buat aku. Soalnya aku lagi sibuk ngurus banyak perusahaan peninggalan papa sama mama. Ya, aku ada studio musik sama perusahaan lain yang harus diurus. Nil, gue bisa bantu kok studio lo dan bisa dimejerkan sama perusahaan rekaman gue. Oh, bisa banget itu. Kalau gua nih, kebetulan gua kenal banyak media. Jadi gua bisa promosiin semuanya, semua. Nggak sia-sia ya, aku punya teman model kayak kamu. Iya dong. Kalau kamu, Ton, kamu bisa bantu aku apa? Soalnya kamu kan sibuk ngurus perusahaan kamu sendiri. Tenang aja, coy. Buat temen apa sih yang enggak? Waktu itu kan 24 jam. Jadi selama 24 jam itu gue bisa menjalani berbagai perusahaan. Itu kecil. Keren nggak? Iya. Keren, Ton. Keren. Jangan keren-keren aja. Tapi gue harus riset dulu perusahaan lo. Oh, gampang itu. Gampang. Tapi Nil, gue tuh perlu lihat studionya. Bagaimana tuh? Oh, siap. Ntar aku telepon orang di sana, ya. Kalau kamu, Ben? Nah ya, kalau gua perlu lihat semuanya. Kan yang gua mau promosiin semuanya. Oh, pasti tuh, pasti. Aku jadi senang banget bisa jalan bareng sama teman lama kayak gini. Tambah semangat. Iya, kita bertiga juga tambah semangat. Iya, Gile. Keren banget nih motor. Dapat dari mana? Di tempat studionya Daniel banyak motor gede. Jadi orang yang diserahin tanggung jawab boleh milih mana aja motornya. Terus mobil dapat dari mana? Gue juga nggak jauh beda dari lo. Itu mobil juga mobil perusahaannya Daniel. Gue bilang aja sama dia kalau mobil gue lagi di bengkel. Kalau gua tinggal bilang sama si Daniel, Nel, untuk survei semua perusahaan lo, gua butuh mobil, mesti mewah. Langsung dipinjemin di mobil. Idih, gila. Tapi Sob, Daniel itu bantuin kita loh. Wah, banget tuh. Ya nggak nyangka ya. Sorry. Sila udah nungguin gua. Sorry, coy, gua cabut dulu. Jana, I'm coming. Jana juga lo. Gua juga tungguin cewek. Teman-teman, di sana mereka tinggal. Biar mereka tahu rasa. Bergerak sekarang aja. Oke, bergerak sekarang ya. Tapi hati-hati, jangan berisik. Lu jangan berisik ngemeng mulu. Jangan sampai ketahuan.
tahu deh nih siapa yang ngelakuin ini semua sama kita. Bos Daniel. Bos Daniel nggak salah lagi, dia pasti yang ngelakuin ini semua sama kita. Oh, nggak mungkin ah. Enggak, tapi mungkin aja sih Jan. Masalahnya apa yang kita lakuin itu kemarin di cottage sama persis plak. Bisa aja doi. Mungkin aja kan? Iya juga sih ya. Oh, bosan tahun baru tuh si bos. Ada ide lain nggak? Parah. Parah kenapa nih? Itu cewek bikin masalah lagi. Daniel, tenang aja. Mereka itu nggak bakal ganggu kita lagi. Bukan itu. Ya terus? Apa dong? Kalian ini bilangnya baru bantuin aku. Kenapa malah bikin kacau? Kacau gimana sih? Don, klien yang aku minta kamu ketemuin membatalkan semua perjanjian bisnisnya ke aku. Loh, kok bisa sih? Nggak profesional banget tuh orang. Justru aku yang mau nanya sama kamu. Kenapa sampai bisa dia membatalkan semua perjanjiannya? Gimana ya, Nil? Jadi, pas meeting kemarin, dia itu minta pembagian keuntungan 60-40. 60 buat mereka, 40 buat kita. Ya jelas-jelas gua tolak. Ngerugiin kita, ya nggak? Aduh, Don, 40% itu udah bagus banget. Sorry, Nil. Tawa dulu. Todi. Kalau dikasih percayaan ya harus lo jaga dong. Gali, aku juga komplain sama kamu. Gue juga nih. Iya. Gali, studio musik aku itu langganan band-band besar di Bali. Kenapa kamu membatalkan semua jadwal mereka? Loh, itu memang sengaja nih. Ya kan, ulat daun itu kan mau masuk nih. Ya makanya gue batalin semua daripada mereka bentrok. Bagaimana latihannya? Terus, sekarang mana band yang kamu sebutin itu? Ada. Di mana? Ya mereka gue suruh latihan di sama Sapam deket kantor polisi supaya disiplin. Keren kan? Ajo kamu. Nggak ada hubungannya. Benjo, pemotretan yang kamu janjiin ke aku, mana? Kamu tahu kan, kotet aku lagi ada masalah. Harusnya kamu bantuin aku. Jadi gini Nil, gue udah bilang sama fotografernya, tapi dia masih sibuk. Katanya masih ngurusin iklan yang duluan masuk. Aku percaya dengan kalian bertiga dan ingin kerjasama dengan kalian. Tapi please, ini bukan zaman SMA yang bisa sembarangan. Semuanya butuh perhitungan yang matang. Ngerti? Ngerti, Nil. Ya Nil, Gue minta maaf. gue juga. Gue jadi nggak enak sama si Daniel. Iya nih Sob, emang bener apa kata Daniel? Kita itu hidup bukan di zaman SMA lagi. Kita itu harus lebih serius dalam menjalani hidup, ya nggak? Kalau kita terus terang sama Daniel, dia percaya nggak ya? Udah mendingan kita ngaku deh. Kalau gua bukan model, lu bukan pengusaha, lu nggak punya perusahaan rekaman. Iya. Iya. Ide lo juga nih. Dih, lo kok balikin ke gua sih? Oke. Kalau soal Daniel, emang gue yang salah. Tapi kalau soal nyari cewek untuk dapat modal, itu salah siapa? Ya lo. Terus kalau udah begini gimana nih urusannya nih? Kalau sewaktu-waktu kita ketemu sama tuh cewek-cewek, mau ngomong apaan? Mendingan kita jujur aja deh sama Daniel. Ya nggak? Bagus sih mending gitu. Jen, lihat deh. Itu kan Benjo bukan sih?
sini ya? Ikutin aja kali ya. Ya ampun, ternyata itu rumahnya. Katanya orang kaya kok rumahnya kayak gitu. Oh, katanya bikers punya motor gede kok jalan kaki. Mana nih kita labrak aja, Pak? Entahlah. Ada, kayaknya kita ditipu lagi nih. Buklak. Pergi dari sini, pergi. Kenapa kita yang dikerjain lagi sih? Tahu gue sih ya, kan kita mau ngerjain mereka. Kenapa jadi mereka kerjain kita sih, Bo? Dia. Mungkin kita kena karma kali. Lah emangnya kenapa? Kan bener, siapa yang menabur angin, dia yang menuai badai. Entahlah ya Jana. Cuman kalau dia mau ngirim badai nggak ke kita juga kali. Nikmatin aja tuh badai bertiga-tigaan, ya nggak? Bener. Caranya belokin badai gimana sih? Udah deh ya, gini. Sepintar-pintarnya tupai lagi disco, tetap aja dia bakal jatuh juga. Kita belum dapet kesempatan aja nih buat balas dendam. Tenang, ada waktunya. Ember. Padahal ya gue tuh udah percaya seada-adanya sama tuh si Gali. Cuma sekarang gue ilfil sama doi Gimox tuh. Kalau misalkan dia apa adanya ke gue kan, bakal gue terima dia dong. Menurut lo gue gimana sama Tony? Oh, lihat aja tuh orang tuh, ntar lihat. Udah ya. Mau gimana pun juga mereka itu udah ngebohongin kita. Dan kita juga nggak boleh ngasih hati ke mereka gitu aja. Nah, kalau gini kan asik. Aku jadi tahu gimana kondisi kalian. Aku nggak akan balas kalian kok dan ngejek kalian seperti kalian ngerjain aku. Ya, gue minta maaf deh, Nil. Tapi kalau boleh nih, gue bantu-bantu lo apaan kayak gitu. Biar hidup gue nggak luntang-lantung. Gue juga, Nil. Prospek usaha CD gue kayaknya nggak berkembang. Gue juga, Nil. Gue bosen jadi supir terus. Kalau seandainya aja ada kerjaan yang bagus buat gue pasti serius kok. Gimana ya? Ayo dong, Nil. Bantuin kita. Iya, Nil. Ya, kalau lo nggak mau, kita nggak maksa kok. Iya sih. Aku emang kewalahan ngurus semuanya. Sejak kedatangan kalian bertiga, itu sangat membantu aku. Kalian bertiga udah aku anggap seperti saudaraku sendiri. Ya kalau kalian mau, kalian bisa ambil kerjaan yang aku kasih kemarin. Ya. Serius ya? Apaan tuh? Ada dia. Jangan nih. Ada apa ini? Ada apa? Aduh bos, saya nggak tahu. Dari tadi tiba-tiba alarmnya bunyi semua bos. Masa nggak ada yang tahu? Kau gimana ini? Ya bos benar, saya nggak tahu. Dan semua juga nggak tahu bos. Ini bos, ada yang lempar ini. Kalau mau kutip aman, minta maaflah pada kami. Tertanda trio cantik. Waduh, udah cewek itu lagi kerjaannya. Bo. Lo lihat itu kan cowok yang bertiga itu kan? Ya kan? Iya. Tapi kayaknya emang mereka tuh sengaja pengen manfaatin si bos deh. Bener. Iya bener. Bener. Tapi tunggu. Ini sebenarnya bagus loh. Ini bisa jadi jalan keluar buat kita sendiri. Ya nggak sih? Betul.
Lah tapi ini kan jalan keluar tuh. Aduh Jana, bodoh kok dipelihara, tuyul dipelihara. Bukan itu jawabannya, maksudnya itu ya. Kalau misalkan kita bisa menyelamatkan si bos, berarti nama kita tuh harum di matanya bos, begitu. Dan yang pasti kita bakal jadi karyawan yang bakal disayang sama si bos. Iya benar. Ngerti nggak lo? Ngerti, tapi ini jalan keluarnya. Enak juga ya terus terang. Jelas deh. Ternyata menutupi kebohongan itu paling gak enak ya. Ya iyalah, hidup bersandiwara itu kan capek. Tapi gue masih penasaran sama 3 cewek. Kok bisa-bisaan ya nekat begitu? Makanya kita nunggu di sini. Siapa tahu dia muncul. Tapi ngomong-ngomongin cewek, kok gue jadi ingat sama Jana ya? Kangen gue sama dia. Iya, gue juga kangen sama Sila. Udah deh, yang penting masalahin desainnya dulu. Ya, kayaknya kita harus terus terang sama tuh cewek-cewek. Lu bener, Li. Kenapa? Lu mau kemana? Gak kuat gue. Gue kangen banget sama Sila. Gue pengen ketemu sama dia. Lu serius? Lo nanya serius. Lo lihat nih, apa ada kebohongan di mata gue? Loh? Pak. Ada apa sih? Kantor kebobolan, Pak. Hah? Ada yang hilang nggak? Ada, cuma 1 surat yang penting. Surat apa? Surat izin usaha, tapi di situ juga ada surat kepemilikan konteks ini. Hah? Hai. Sorry, lama ya? Enggak lama. Kamu kok nggak bilang-bilang sih sama aku kalau udah sampai Bali? Aduh, sorry baby. I'm so tired last night. Jadi nggak sempat bilang kamu, aku langsung bobo. Kasian banget sih, kamu tired banget ya. Tapi pemotretan udah selesai kan ya? Oh, sukses besar. Malahan aku ditawarin kontrak panjang. Tapi aku masih bingung, ambil enggak. Labil gitu lah. Bayarannya pasti oke dong. Ya, lumayan lah. Nggak enak kalau disebut. Sosok lah ya. Bagus deh. Bentar ya, aku ke toilet dulu. Kamu kok mau ke toilet buat tas segala sih? Ribet lo nanti. Lo mendingan sini aja aku jagain. Oke. Gak bakal aku curi kok. Jangan ditinggal ya, baby ya. Ya iyalah, pastilah. Tunggu, bentar. Hati-hati sayang, nanti kesandung. Ya. Apa aku lapor polisi aja ya? Ah, nggak perlu, Nil. Kita bisa ngenangin kok. Tenang aja, bro. Santai. Sorry. Gue telat. Ah, dari mana aja sih lo? Gue abis ketemu Sila. Ya lo enak ketemu Sila, gua baru nanti sore ketemu Tari. Terus gue kapan dong ketemu Jana? Sekarang juga bisa kok. Kalian bertiga masih berani kesini? Nil, lo kenal sama mereka? Ya kenal, Ton. Mereka ini karyawan yang aku ceritain. Hah? Kenapa kalian kaget ya? Kita bertiga udah tahu kok kalau kalian itu cuma segerombolan penipu yang nggak punya strategi bagus. Lo bertiga pada mau nipu kita bertiga? Hah? Gak bisa sayang ya. Ngaku lah punya inilah perusahaan rekaman lah, tangki minyak lah, apalah. Totonya nol gede, drop say. Udah ya, udah nipu kita bertiga, nggak berarti terus sekarang mau nipu Pak Bos. Nggak bisa. Maksud lo apaan? Masih nanya lagi lo ya? Bos,
Gini ya, bos harus dengerin saya. Selama ini mereka tuh ngedeketin bos karena mereka pengen morotin bos. Untung aja ada kita bertiga ya sayangnya. Kalau enggak, harta bos semuanya ludes diambil sama mereka. Setuju bos. Bos, nih ya, kita bertiga tuh nggak pernah minta macem-macem kok. Minta dibeliin villa gede lah, apalah inilah itu. Enggak kok Pak Bos. Kita cuma minta mata bos tolong dibuka selebar-lebarnya. Kita ini aset-aset paling terpenting loh dalam perusahaan bos itu ya. Betul Pak Bos. Lo bertiga itu ngomong apaan sih? Ngomong apaan? Jelas-jelas lo bertiga mau nipu kita, ya kan? Nggak bisa sayang, nggak bisa. Udah jelas kan? Lo itu ngaku sama kita kalau lo orang kaya. Ngaku-ngaku pengusaha apa? Pengusaha oncom. Kalian bertiga datang-datang udah nuduh teman saya yang enggak. Apa buktinya? Oh, bos mau bukti? Mau bukti? Tuh, mendingan sekarang bos periksa tasnya Benjo. Kok jadi bawa tas gue? Kalau misalnya benar, ngapain mesti takut? Periksa sendiri. Oke, sok berani. Coba lihat gue. Tuh, Bubble. Tuh, lihat aja Pak. Tenang Ben, aku tahu hal ini bakal kejadian. Coba kamu buka apa isi tas itu. Satu, dua. Gambar? Aduh. Itu gambar aku waktu SD dan masih aku simpan sampai sekarang. Gambar itulah yang selalu ingetin aku kalau hidup itu merambah perlahan. Nggak ada orang yang sukses tanpa kerja keras. Dulu waktu aku kecil aku menggambar terputus-putus, tapi perlahan aku belajar gimana caranya menggambar yang benar. Ya tentunya itu dengan kerja keras itu. Lo bener Nil. Di antara teman-teman gue, cuman lo yang berhasil. Karena lo belajar dengan benar. Beda sama kita. Tapi Nil, lo berhasil bukan karena lo kaya, tapi karena lo berhasil nemuin jati diri lo. Iya, itu betul. Aduh, kenapa jadi pada reunian gini ya? Kalian tenang aja, sebentar lagi bakal datang polisi ke sini. Gitu sih. Pak maaf ya. Yang penipu tuh bukan kita bertiga. Nih mereka bertiga. Ngapain kok Pak? Saya tahu kalian bertiga ini calon karyawan yang bisa sukses dan maju terus. Ya asalkan dengan kerja keras dan fokus ya. Nggak ada pembohong yang bisa sukses. Nggak ada ya. Maju. Pan. Selamatan ya. Bajunya sama kali waktu gua langsung. Ini aja. Mirip ya, mirip. Nih, pinjemin jasnya buat dia. Gal, masa lalu lo Gal.